Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait musim hujan yang datang. Dan sebagian besar ya ada yang terkena banjir ya, dan kita doakan semoga mereka yang terkena bisa segera tertolong dan juga bisa dievakuasi ya, dan diberi kesehatan dan kesabaran ya. Kemudian juga tentu saja ini kembali kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar diberikan hujan ini ya sebagai keberkahan, dan juga tidak jadikan sampai menjadi seperti banjir ya. Nah, bahasan kita kali ini yaitu terkait masalah banjir yang menghantui dan penyakit yang muncul pada saat banjir, yaitu leptospirosis ya. Bahasan kita kali ini, apa itu penyakit leptospirosis yang selalu menghantui tiap banjir. Ya sobat sekalian ya, jadi kondisi sekarang yang musim hujan ya, kita harus benar-benar waspada dengan berbagai macam penyakit, dan juga kondisi kita yang tentu saja yang bermasalah, yaitu imunitasnya rendah ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk Delgo, yaitu produk herbal madu ya, di sini ada madu hutan ya, diantaranya madu hutan Rio ya, Flores ya, kemudian juga ada madu super kaliandra, madu nektar ya, nektar kopi ada, dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi. Jadi kembali lagi kepada penyakit leptospirosis, itu memang biasanya muncul ketika banjir muncul gitu ya. Jadi memang harus kita waspadai ya. Kita harus benar-benar menjaga kondisi lingkungan kita supaya ketika pun banjir itu terjadi, kita bisa benar-benar bisa membersihkan ruangan itu ya. Ataupun kita juga menjaga kondisi tubuh kita ya dengan imunitas cukup ya, supaya tidak cepat sakit. Nah, apa itu penyakit leptospirosis ya? Kalau kita menukil laman CDC ya, leptospirosis itu penyakit yang muncul akibat bakteri ya. Penyebabnya adalah bakteri dari genus Leptospira ya. Bakteri ini bisa menyerang manusia dan hewan. Jadi manusia bisa, hewan juga bisa. Nah, gejala penyakit ini disebut mirip infeksi biasa, makanya penyakit ini kerap disalahartikan sebagai penyakit lain. Jika tidak diobati, leptospirosis itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal ya, meningitis atau radang selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang, gagal hati ya, dan juga gangguan pernafasan, bahkan hingga kematian ya. Jadi tidak bisa kita remehkan. Nah, selanjutnya bagaimana penyakit leptospirosis ini menyerang ya. Jadi kalau leptospirosis ini menyebar melalui kencing hewan yang terinfeksi ya. Jadi misalnya tikus ya, sapi, babi, anjing ya. Jadi yang sering muncul ketika kondisi yang kumuh kotor itu adalah tikus ya. Nah, kalau tikus itu sudah terinfeksi kemudian mengeluarkan urin ya, nah itu bisa menyebarkan bakteri yang namanya leptospirosis ya. Kebanyakan memang tikus ya. Anda bisa terkena penyakit ini melalui tanah atau air yang mengandung kencing hewan yang terinfeksi ya. Jadi waspadai genangan juga ya. Kalau genangan itu memang sumber penyakit, dan biasanya di situ penularannya. Nah, penularan itu bisa melalui mulut, mata, atau luka yang Anda miliki ya. Kalau bahkan menyentuh darah atau daging hewan yang terinfeksi juga bisa tertular penyakit ini. Namun sangat jarang leptospirosis itu menular dari hewan peliharaan. Nah, sekarang gejalanya apa saja ya? Gejala yang timbul ketika terhadap leptospirosis antara lain ya, gejala umum ya, suhu badan tinggi ya, merasa panas dan menggigil ya, sakit kepala, mual, diare, nyeri otot ya, sendi, mata merah ya, kehilangan selera makan ya. Itu yang gejala umum ya. Ada juga gejala yang parah yang akan muncul, misalnya kulit dan mata kuning ya. Kemudian ada ruam ya, tidak bisa buang air kecil, pergelangan kaki atau tangan bengkak ya, sakit dada, sesak napas, juga sampai
batuk darah. Nah, ada kita itu juga perlu kiranya ya melakukan pencegahan terhadap leptospirosis ya. Ada 5 yang kita sarankan untuk mencegah leptospirosis atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ya, yang pertama adalah cuci tangan ya. Jangan pernah tinggalkan cuci tangan, karena cuci tangan dengan baik itu akan make difference ya. Jadi hal ini ya, cuci tangan dengan sabun ya dan air setelah memegang hewan atau produk hewan ya. Jadi apapun yang kita lihat indikasi kotor ya, tercemar bakteri, sebenarnya kita sering cuci tangan saja ya. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir gitu. Yang kedua, bersihkan luka dengan cepat ya. Jika Anda terluka atau memiliki luka di bagian tubuh ya, rutin bersihkan ya, terutama jika lingkungan sedang banjir. Tutup setiap luka dan goresan dengan plester tahan air ya. Jadi ketika ada luka segera dibersihkan dan ditutup supaya tidak tercemar bakteri. Yang ketiga adalah pakai pelindung ya. Selalu kenakan pelindung, misal sarung tangan ya jika pekerjaan Anda berisiko terpapar bakteri. Kemudian mandi sesegera mungkin jika Anda pernah berada di air yang berpotensi terinfeksi. Keempat yaitu vaksin hewan peliharaan ya. Periksa apakah apakah hewan peliharaan Anda itu diberi vaksin leptospirosis ya. Karena kalau kita memelihara kucing misalnya, itu kalau belum diberikan vaksin itu bisa tertular gitu ya. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu selalu konsumsi air bersih ya. Konsumsi air bersih, jangan minum air dari tempat seperti sungai, kanal atau danau. Selalu direbus atau diolah terlebih dahulu air yang akan diminum ya. Jadi kondisi minum itu juga harus diperhatikan, dan kayaknya kita sudah bisa menjaga gitu ya. Tetapi memang kadang kondisi-kondisi di wilayah tertentu yang tidak dijaga kondisinya ataupun kebersihannya bisa saja gitu ya menjadi kebiasaan, dan ini bisa jadi menjadikan penyebab ya penularan leptospirosis ya. Jadi sobat sekalian ya, kondisi sekarang yang serba tidak menentu dan juga kondisi yang tidak sehat seperti sekarang kondisi hujan, tentu saja hal yang paling bisa kita usahakan adalah menjaga imunitas tubuh gitu ya. Menjaga imunitas tubuh itu akan sangat penting kalau kita itu merutinkan menjaga imunitas tubuh dan menaikkan menjaga selalu pola hidup sehat. Dan yang paling penting terutama ada imunitas tubuh ya. Imunitas tubuh kita naik ya setiap kondisi ya, maupun sekarang hujan, banjir. Kalau imunitas tubuh kita naik ya baik, itu akan menjadi tameng ataupun perisai kita agar tidak cepat terkena ataupun tidak cepat sakit. Nah, saya juga sarankan ya terus konsumsi produk kesehatan propolis ya untuk menjaga imunitas tubuh, dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu TPR atau Turkish Propolis Ruqyah ya, yang merah ini ada produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi yaitu TPR ya, Turkish Propolis Ruqyah. Nanoteknologi ini fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya bentuk yang nano gitu, yang kecil itu memang benar-benar bisa cepat untuk penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga manfaatnya sangat luar biasa banyak, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian untuk kolesterol ya, imunitas tubuh ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan. Kemudian batuk pilek ya, tumor, mah, kanker, kolesterol, ginjal ya, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini saya rekomendasikan untuk dikonsumsi rutin untuk imunitas tubuh supaya kita tidak cepat sakit di kondisi sekarang ya, hujan ya, kemudian kondisi dingin ya, menentu ya, kemudian pola makan kita tidak sehat, maka saya rekomendasikan highly recommended untuk konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang biru, ini untuk nutrisi otak ya, yang biru Turkish Propolis Ruqyah Brain.
Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan ya, kemudian stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan Turkish Probiotics Turki antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat internasional yaitu INEA, International Nano Entrepreneur Association. Jadi benar-benar aman gitu ya. Ini adalah produk halal, kemudian juga mengandung teknologi nano yang dapat mempercepat penyerapan dan kelarutan dalam tubuh ya. Kemudian kandungan flavonoidnya lebih tinggi. Penggunaannya cukup mudah, tinggal melarutkan meneteskan Turkish Probiotic konsumsi ya 2 kali ya, sesuai sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh untuk 60 kilo berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali ya, untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa juga bagi yang ingin mencoba produk herbal madu ya, di sini ada madu hutan, kemudian madu nektar ya, juga madu super kaliandra. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Yelgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.